Pengembangan penyidikan kasus vaksin palsu. Polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pemalsu vaksin bayi. Sangka pemalsu vaksin dengan inisial H. Para orang tua juga melakukan konsultasi untuk memastikan apakah anaknya terkena vaksin palsu atau tidak. Nama saya Dini. Nama saya Yuli, profesinya karyawati di rumah sakit swasta. Saya Kartini, Ibu Kartini, ibu rumah tangga. Saya Nur Hasanah, panggilan Nunu. Saya kerja di swasta sebagai researcher. Nama Linda, profesi ibu rumah tangga. Nama saya Virum, pekerjaan rumah tangga, ngurus anak. Anak saya 2, yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 1 tahun 3 bulan. Anak sekarang 14 bulan. Ada satu, baru satu. Anak saya namanya Ahmad, umurnya baru 15 bulan. Anak saya baru satu, laki-laki, usianya 2,5 bulan. Anak saya 2, ini yang pertama Ahsan Abinaya, umurnya 2 tahun. Lebih 2 bulan, terus satu lagi Kania, umurnya 1 tahun 1 bulan. Anaknya sama ini 2, yang pertama udah nggak ada, sakit. Yang kedua ini usianya 2 tahun jalan. Ya, dengar sih banyak di berita sama medsos. Iya, waktu pertama kali dengar daerah Bekasi sih kaget ya, karena saya tinggal di Bekasi. Tapi setelah ditelusuri di televisi, ditayangin itu beberapa rumah sakit besar dan bidan-bidannya udah diketahui, saya sih lebih tenang gitu. Kaget juga sih gitu dengarnya kok sampai ada vaksin dipalsukan, apalagi yang penggunanya banyak kan anak kecil, balita. Alhamdulillah sih yakin asli, soalnya kan nggak terjadi apa-apa, panas juga stabil lah. Saya sih berusaha untuk yakin kalau vaksin yang anak saya dapat dari bidan tersebut asli. Sekarang sih saya nggak khawatir karena saya udah konfirmasi langsung ke rumah sakit tempat saya vaksin. Positif kalau anak saya itu vaksinnya asli gitu, asli. Kebetulan anak saya yang ini Ahmad imunisasinya di Posyandu sama puskesmas aja gitu, jadi nggak ke rumah sakit besar, jadi nggak terlalu merasa khawatir juga gitu. Tapi selama ini saya berpikirnya kalau di tempat saya vaksin itu karena dia distributor resmi, konon distributor resmi dari perusahaan pembuat vaksinnya, perusahaan besar pembuat vaksin, jadi agak-agak merasa aman sih, kayaknya aman lah insya Allah gitu. Paling sebel gitu, gemes kali ya, mungkin cubit gitu kali apa. Pelakunya harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Bu atau bapak ya, ibu sebelum melakukan ini, ibu bapak pikir panjang dulu nggak gitu. Terus efeknya ke anak-anak jadi korban nggak seperti itu gitu loh. Ibu punya hati nggak gitu? Hah? Dengan kekayaan berlipat-lipat gitu, buset dah, nggak ini banget gitu loh. Iya, pinginnya dihukum seberat-beratnya ya, soalnya itu bisa mengacaukan masa depan anak-anak juga. Takutnya kan dia ngisi waktu memalsukan vaksin tersebut kan nggak steril. Kalau misalkan ketemu ya ibarat kata ya Mbak, tolonglah, ibarat kata sesama perempuan. Coba seandainya anak Mbak kayak gituin, kayak gimana perasaan seorang ibu? Lebih baik sih diteliti dulu rumah sakitnya, aman apa kagak, terus dilihat, ibarat kata dicek dulu lah keaslian vaksinnya itu kayak gimana, asli atau palsunya, biar anak ibarat kata sehat, kitanya senang. Paling itu sih, yang pertama itu mungkin rumah sakitnya, kalau kita mau lahiran di rumah sakit itu usahakan rumah sakitnya yang memang verified lah. Nah, untuk 5 vaksin dasar itu kita ke puskesmas aja. Nah, untuk yang vaksin-vaksin tambahan kita ambil yang dari rumah sakit atau klinik yang sediakan aja, karena itu pasti jelas alur pembeliannya. Boleh tanya-tanya dulu nggak ke dokternya gitu loh, ini vaksinnya asli apa enggak gitu, boleh dong, itu kan hak ibu-ibu juga gitu loh. Kalau buat pemerintah mah ibarat kata lebih teliti lagi ya Mas.
Soalnya banyak kejadian yang nggak kita inginkan lah buat keluarga semuanya. Dan kan ada dari jaminan pemerintah juga kalau yang untuk di posyandu dan puskesmas kemungkinan besar tidak dipalsukan karena di posyandu kan gratis itunya imunisasinya. Bagaimana ya, mungkin dari BPOM-nya itu harus lebih teliti, lebih mengambil itunya tuh sampel atau apanya tuh harus lebih teliti dan lebih benar lagi gitu, biar enggak ke belakangnya tuh menimbulkan efek-efek yang nggak baik gitu buat nantinya gitu. Banyak ibu-ibu yang kebingungan karena vaksin X di sini kosong, di sana kosong, banyak vaksin yang kosong gitu, tidak tersedia. Nah, di situ tuh ruang untuk pelakunya. Jadi sebaiknya pemerintah juga menyediakan vaksin itu sesuai kebutuhannya. Jadi setiap rumah sakit atau klinik itu punya vaksinnya lengkap. Jadi pada saat kita mau vaksin, vaksinnya ada. Ya, lebih aware lagi, lebih ini lagi dah, jangan terlalu dibiarkan, maksudnya lebih teliti lagi dah, lebih ini lagi lah gitu, apa namanya, jangan terlalu dibiarkan, dicek apa gitu. Informasinya gitu, tapi kalau saya sih mengalami memang banyak vaksin yang jarang gitu. Beberapa ini sebetulnya saya berusaha untuk vaksin full, tapi yang besar ini dia ada satu vaksin MMR itu susah banget. Jadi menurut saya ya pemerintah nggak tahu lah di lapangan tuh kayak gimana gitu. Kita kan padahal itu pakai duit kita, apalagi kalau vaksinnya tuh gratis ya kayak di luar negeri gitu.